Halo sedulur Gapi Indonesia ya. Kali ini kita sudah ada di satu lokasi. Jadi ini di tempat breeder, salah satu breeder ya. Ini suhu saya ya. Jadi pertama kali aku main Gapi, setelah itu aku cari-cari di Surabaya ternyata banyak, dan salah satunya ini ada namanya Leord Gapi ya. Jadi ini Mas Leo, kalau aku manggil Mas Leo. Dia ini salah satu juga juri nasional, pemain breeder nasional juga, jadi profesional banget. Ikannya banyak menang di kontes-kontes di mana-mana, skala nasional. Jadi ini adalah farm yang bakal aku kenalin ke kalian, dan konten kali ini adalah apa? Breeder. Loh goblok, Cuk. Grebek breeder. Yoi, grebek breeder. Langsung aja kita grebek tempatnya Mas Leo. Kita ubah-ubah, kita kalau ada uang sih kita belanja, tapi nggak ada duit, Cuk, yo. Jadi kita langsung ke sana. Jadi ini tempatnya itu masuk gang ya, masuk gang di daerah Jalan Maijen. Jadi cari aja setelah pom bensin ada gang, langsung masuk sini. Kalau nggak gitu WhatsApp aja Mas Leo-nya. Nah ini rumahnya Mas Leo. Nah, ini Mas Leo. Ya, Om, siap, baik. Mic-nya dipakai. Oh, iya. Karena kita kontennya grebek. Grebek. Jadi ya natural aja. Natural. Masuk. Antara natural sama nggak ada persiapan ya. Masuk. Nah, jadi ini tempatnya, bro. Disisit. Nah, kan. Ya, grebek ini. Ya, ini Mas Leo ya. Jadi breeder, salah satu profesional breeder Gapi di Surabaya. Yoi. Lagi puasa Om ya? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah, saya tadi mokel. Mas Leo, ya. Ini kita kan datang di sini nih. Kita mau membahas tentang ikan yang apa ya? Kalau dibuat ke kompetisi itu seperti apa ciri-cirinya? Jadi aku pengen tahu. Langsung bahas soal ikan kompetisi. Iya, tapi perkenalan dulu. Oh iya. Halo, dulu. Perkenalkan nama saya Leonardo, biasa disebut Leord. Saya asal Surabaya. Saya breeder Gapi. Buat kalian yang pengen punya amunisi ya, amunisi buat kompetisi Gapi, langsung ke sini aja. Karena saya belum punya ikan. Nah, Om, ini kan banyak nih koleksinya ya. Koleksinya banyak banget. Burayak banyak. Burayak ya. Nah, ini calon-calon pemenang ini ya. Di sini banyak-banyak calon pemenang. Enggak lah. Kasih tahu dong, kita kan pemula breeder nih. Ya. Ciri-ciri ikan dari burayak sampai yang sudah siap untuk jadi apa ya? Sudah siap jadi diikutkan ke kompetisi seperti apa? Sebelum ngebahas itu, yang pertama kita juga harus tahu indukannya dulu. Indukan. Ya, karena indukan Gapi itu nggak bisa sembarangan. Jadi asal kita comot, terus berharap nanti anakannya akan bisa menjadi Gapi yang berkualitas gitu. Jadi yang pertama juga kita tentukan dulu indukan itu berkualitas. Indukan berkualitas, ya. Oke, poin 1. Indukan berkualitas, kemudian standar atau spesifikasi ikan itu sudah sesuai dengan standar kontes. Oke, untuk indukan ya? Indukannya. Oke. Barulah kita bisa menentukan kalau kita anakannya nanti bisa menurunkan kualitas sebagus indukannya maupun sama dengan indukannya maupun bisa lebih bagus dari induknya. Oke, gitu. Jadi seperti itu ya. Dan ada standar kompetisi kalau untuk kelas utama ekornya mesti delta tail. Nah, seperti apa tuh? Ada nggak di sini? Banyak sih. Salah tanya. Banyak di sini sebetulnya. Delta tail ya seperti inilah. Ini ikan sky blue saya. Oke. Ini delta, termasuk delta dia. Oke. Delta tail yang bukaan ekornya kurang lebih sekitar 80 derajat ini. 80 derajat. Iya, kan delta tail itu 70 sampai 90 derajat. 70 sampai 90 bukaan ekornya. Kalau di Indonesia ya. Tapi kalau internasional 60-70 derajat. Oke, 60 sampai 70. Itu internasional. Internasionalnya ya. Dan cewek cowok?
sepasang. Sepasang ya. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan cuman main Jantannya cowoknya. aja. Ya. Tapi kalau di Indonesia ada kelas internasional, kompetisi internasional mesti sepasang. Sepasang ya, sepasang. Oke. Jadi poin pertama, indukan harus berkualitas. Berkualitas. Yoi. Poin kedua, Ya kualitasnya sesuai dengan spesifikasi ikan kontes. Oke. Jadi kalau kualitas pertama kan indukan berkualitas itu membawa genetik. Oke, genetik. Yang kedua, kualitas spesifikasinya harus memenuhi yaitu delta tail 70 sampai 90 derajat. 70 sampai 90 Iya. derajat. Oke. Terus betina juga harus dipilih yang bisa mengimbangi si jantan itu. Jadi kadang gini untung-untungan juga, misalkan betina dari ekor yang membulat dan betina dengan ekor bukaan lebar atau delta, bisa juga dari ekor bulat itu mengeluarkan anakan delta. Oh, oke. Bisa juga yang ekor bukannya lebar itu anakannya nggak delta. Delta. Gitu. Oh, jadi kita harus pinter-pinter memilah nih ya. Iya, jadi makanya kalau di tempat saya ini ada formasinya yaitu 1 jantan 2 betina. Oh, 1 Jadi, jantan 2 betina. iya. Oke. Formasinya seperti itu, bahkan bisa lebih. Tapi saya sarankan sih idealnya memang trio ya, 1 jantan 2 betina. Tapi kalau memang mau banyak project, ya banyak tank. Oh, banyak tank. Jadi contoh seperti ini ya. Ini tanknya, Ini belum selesai. fulusnya, wah. Saya tahu ini per berapa, wah. Mehong sekali. Oke, jadi kasih salah satu contoh dong, yang mana nih? Yang delta untuk kualitas kontes kontes ya, nih ya. seperti ini. Oke. Albino yellow cobra. Albino yellow cobra. Ya, ini juga yellow cobra ini Itu 90% berarti ya? 90 derajat. 90 derajat. Iya, Oke. ini hampir mendekati maksimal sih. Tapi yang ini 80 derajatan. Oke. Saya albino yellow cobra juga dari sini. Jadi saya comot. Nanti kita juga harus comot-comot di sini ya. Jadi di sini kualitas untuk indukan itu dijamin ya. Karena yang paling mahal di Gapi itu adalah Genetik. genetiknya itu yang susah. Ya. Karena nggak tentu kalau ikan bagus dia ngeluarin anak yang bagus juga. Iya, Betul. pasti. Jadi kita harus selalu belajar. Seenggaknya persentase lebih bagus kalau indukannya sudah bagus. Sudah bagus. Ya. Kalau indukannya biasa-biasa, berharap anakannya bagus susah. Oke. Bisa, tapi berharap keberuntungan aja. Oke, ini YTKC. Yellow Tiger King Cobra itu ikan fancy atau ikan mewah hias aja. Ikan hias ya? Iya, karena dia belum ada kelasnya. Kalau dimasukin kelas pattern atau kelas corak, pasti kalah. Oke. Karena dia belonteng-belonteng gini. Belonteng-belonteng ya? Kan kalau pattern itu dia coraknya harus simetris, harus rapi. Oke. Terus kanan kirinya juga harus sama patternnya. Kalau ini dia lebih ke ikan hias aja. Ikan hias aja. Untuk hobis. Oke. Jadi buat kolektor aja. Ya, Kolektor aja. Ya mungkin kedepannya ada kelas khusus buat YTKC. Oke. Karena kemarin juga ada kelas khusus untuk koi kan. Ya. Nah, kelas khusus dibuka kelas baru juga middle atau tengah, di atasnya juvenil. Ya karena Gapi ini kan terus berkembang. Nah, nggak menutup kemungkinan kelas-kelas baru, jenis-jenis baru bakal dikompetisikan supaya lebih semarak lah. Jadi biar banyak yang masuk juga ya. Yes. Nah, di sebelah kiri ini ada banyak yang sword nih ya. Oh iya. Sword. Jadi aku baru belajar sword namanya. Delta sword. Kok delta sword? Sword tail. Sword tail ya. Jadi Ekor pedang. bottom sword, terus double sword, Top sword. top sword, sword. Jadi ini ikan-ikan swordnya aku kemarin beli ini. Blonde redless Double sword. Yoi. Double sword namanya ya. Perawatan untuk ikan kompetisi nih ya, atau ikan yang memang kualitas terbaik seperti apa? Kalau perawatannya sih lebih perhatian aja, kita lebih banyak perhatian ke ikan tersebut ya. Kalau makan, terus jadwal sifon semua sama. Terus populasi di akuarium tersebut jangan terlalu banyak kalau bisa. Oh gitu, oke. Karena itu bisa ngerusak ikan gapi sendiri. Kita udah siapin dari kecil, terus tiba-tiba kalau ada sesuatu mungkin berantem dengan teman satu tank atau ada teman yang sakit bisa menulari gitu kan. Ya rusak ya nanti Rusak. ya. Jadi pada saat mau turun kontes malah bukannya
diturunkan malah diobati. Iya, dia malah kena demam. Demam panggung bisa ya kan. Nah, perawatan untuk burayak nih, Iya. gimana nih Om? Kalau burayak simpel aja sih. Kalau burayak ya saya sama dengan perawatan yang lain. Cuman di sini saya ada 2 metode. Yang pertama menggunakan aerator dan yang kedua menggunakan bak atau ember tanpa ada aeratornya sama sekali. Oke. Jadi kalau menurut saya dari burayak itu faktor yang utama itu adalah kebersihan air dan Air. pakan. Yoi. Jadi yang penting di ikan ini ya, atau berhubungan dengan hewan ikan ini, yang paling diutamakan itu adalah kualitas air, ya. Kualitas air. Karena kita merawat air, bukan ikan Iya. sebetulnya. Kalau airnya sehat, ya pasti ikannya bakal hidup. Pasti. Jadi kayak gitu. Nah, ini pakai sistem apa nih Om? Ini saya pakai sistem pembuangan aja sih. Ini stop kran. Iya, saya menggunakan filter, ada tusen di situ supaya kalaupun saya pas lagi kuras, burayak nggak ikut kesedot. Itu Jadi ada jaring-jaring kecil gitu ya? Iya, ini filter yang stainless itu. Oke. Nah, dia supaya ukurannya itu lebih kecil daripada ukuran burayak sendiri. Jadi pas buka keran dia nggak kesedot. Terus saya menggunakan biofoam yang sistemnya double foam kanan kiri. Itu untuk rumah bakteri. Rumah bakteri. Ya, itu rumah bakteri supaya kita bisa membentuk ekosistem di dalam akuarium tersebut. Oke. Supaya si ikan nyaman dan nggak mudah sakit. Oke, jadi bakteri baik sama jahat Iya. itu nanti di sini ada, tapi Ada. yang lebih banyak itu bakteri Bakteri baiknya Oh, untuk mengurai amonia. Nah, Itu karena yang paling vital di ikan gapi itu kalau amonia tinggi tapi kita tidak sadar akhirnya membuat ikan itu jadi sakit. Oke. Ya, biasanya sakitnya ya macam-macam, ada ekor kuncup, fin rot, ya. terus sisik nanas kayak gitu-gitu. Yang nakutin itu sisik nanas ya. Belum ada obatnya itu. Nah, yang paling menakutkan itu karena di tempatku juga ya belum pernah ada yang sakit sih. Iya, dibuat rujak nggak? Enggak. Sisik nanas kan dibuat rujak. Nggak ada petisnya Mas. Oke, jadi ini farm untuk pembesar apa ya? Ini tempat Jadi apa? ini untuk pembesaran bisa, untuk selective breeding bisa. Selective breeding. Oke. Iya, jadi terus untuk ini juga merawat ikan kontes juga bisa. Nah, Jadi saya menggunakan untuk berbagai macam. jadi burayak juga ada di sini. Ada, karena sebenarnya mau saya pindahin ke depan karena di depan belum sempat bersih-bersih. Akhirnya sementara saya taruh sini. Oke, Makanya banyak burayak. Burayaknya banyak banget ini. Ini kualitas-kualitas. Money. Jadi aku pertama kali di Surabaya untuk cari breeder itu langsung ketemu Mas Leo. Iya. The best. Pokoknya WhatsApp aja. Memang slow respon, tapi pasti dibalas kok. Jangan panik. Orangnya sibuk soalnya. Ada tempat lain nggak Om selain ini Om? Ada Mana di dalam kamar sini. Oke. Iya. Aku Ini. tak copot sana. Masuk. Kamu Jadi masuk ini aja. tempat rahasia ya. Iya. Nggak semuanya bisa masuk sini. Kecil tempatnya, cuman satu kamar doang. Yoi. Jadi ini tempat untuk Breeding. Breeding. Jadi breeding sama riset. sama riset. Iya, jadi saya ada beberapa jenis yang saya silang-silang di sini. Oh, jadi juga nge-cross. Nge-cross tapi untuk meningkatkan kualitasnya, bukan untuk mencari jenis baru. Oh, oke. Jadi saya cross misalkan sky blue ya, saya dari tempat saya sendiri. Oke. Saya cari dari farm breeder luar, Oke. saya cross itu. Oh. Untuk saya melihat hasilnya. Kalau misalkan hasilnya lebih baik dari ikan saya teruskan. Oh, Tapi kalau oke. hasilnya nggak lebih baik dari ikan saya, biasanya saya ganti lagi Ganti riset. ya. Saya terus upgrade terus. Jadi untuk memperbaiki gennya ya. Iya. Jadi bukan nge-cross tapi bikin Jenis baru. Jenis baru. Tapi di sini fokus untuk memperbaiki genetik. Tapi bisa juga keluar jackpot jenis baru. oh gitu. Iya, karena kan kita nggak tahu dari farm sana dia bawa genetik apa. Oh iya, betul. Terus digabungkan dengan ikan kita, akhirnya ya jenisnya itu kayak surprise aja kalau bisa keluar Yang aneh-aneh ya. aneh-aneh gitu. Jadi di sini ada ikan apa aja nih? Kalau di sini ada ini bluegrass, Bluegrass, ada oke. ini jenis baru nih albino blue Moscow. Albino Blue Moscow. Iya. Kok keren. Iya, dia seperti topaz, tapi dia warnanya lebih full bersih ke depannya. Jadi nggak ada gradasi
di bodinya. Kalau topaz itu kan dia albino albino dari albino blue tuxedo ya, Blue atau HB Blue. HB Blue yang albino jadinya sky blue. Nah, Sky blue. kalau yang ini itu dari Blue Moscow tapi yang jadi albino. Wih, sangar nih. Jadi Sky Blue ngeluarin Bukan, ini nggak ada kaitan sama Sky Blue, cuman Oke. mirip. Dia mirip sama Sky Blue. oke. Kalau orang biasa lihat itu kayak Sky Blue. kayak Sky Blue, pasti Yes. dibilang ini Sky Blue. Yes. Nah, Tapi kayak ada pink-pinknya gitu ya? betul, itu kelebihannya dia punya bias warna, ada pink, ada ke biru-biru, dia Biru, lebih ya? banyak ke biru sih, bukan ke kuning. Kalau Sky Blue kan kuning dan cenderung ke merah ya. Kalau dia pink dan biru. Keren. Jadi di sini ada varian baru. Ada Black Moscow juga di sini. Black Moscow. Ya mana? Nah ini Black Moscow, sama juga di depan. Terus ini ada Blue Moscow yang solid. Oke. Ini saya punya Blonde HB Red. Blonde Ah, HB. terus ini saya punya ikan hobis, Galaxy Blue Tail, Oke. Metal Snake Skin Blue Tail. Ini Metal Snake Skin Blue Tail. Terus ada Singa Blue Tail. Singa Butil. Oke. Ya Singa Blue gitu. Terus apa ya? Albino Dragon. Albino Dragon ya. Ini saya apa juga lagi? ada. nih? Saya pertama denger ini. Iya, jadi biasa kan orang taunya blue, green, terus apa lagi red, dragon ya. Terus saya punya ini yang albinonya. Adakah burayaknya? Burayaknya ada sih, cuma Ada ya? masih kecil sekali. Oke. Jadi ini tempat breeding, khusus breeding. Jadi Breeding. di bak-bak kecil-kecil ini untuk Pembesaran. ya? Ini ada sebagian saya untuk pembesaran. Jadi ini pertama kali buraya jadi kecil pertama Iya. di sini. Ini ada albino koi juga. Red ear. Red ear. Ini kecil-kecil sudah red ear semua. Nanti saya tunjukkan di depan itu juga ada yang red ear. Justru seukuran burayak udah red Tapi ear masih deh. red ear? Red ear. Wih. Burayak tapi red ear. Gennya berarti terbaik. Ya nanti bisa dilihat. Yoi, mari kita serok nanti ya. Ada Emerald Vienna, terus Yoi. ada itu. Dan ada beberapa kalau saya karena ada catatannya di sini. Nah, ini supaya saya nggak lupa ini line dari mana aja. Saya juga ngambil line dari luar. Oh, oke. Nah, jadi saya Lainnya ditulis juga ya. saya catat, saya catat. Oke. Saya nggak khawatir orang mau ngambil di sana nggak, karena beda resep, resep yang sama, tapi dengan Breeder yang beda. breeder yang beda, Pasti jadinya hasilnya beda. Iya. Jadi makanya dicatat biar inget deh. Iya, ini misalkan ini albino yellow cobra lainnya best ini. Ini best ini Beni Setiaji. Oke, itu dari mana itu? Dari Magelang. 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 Oke. Terus ini juga yellow cobranya Mas Dito. Ini dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Jadi Ada beberapa memang saya kasih nama kayak Blue Moscow itu lain Pandora, Pandora Malaysia. ini Iya. Itu dari Malaysia, impor. Dari Malaysia ya? Iya. Oke. Import loh bro. Kita belum punya yang import loh. Kita impornya punyanya di tempat pijet. Black Moscow, oke. First itu bapaknya dia juara 1. Juara 1 ya? Iya, juara 1. Yang kemarin Surabaya juara 1. Jadi ini anaknya dari Iya. bapak juara 1 guys. Iya. Dari salah satu ini atau 5 atau 10 pasti ada yang nanti bakal juara. Kadang belum tentu juga. Belum tentu juga ya? Makanya kita mainnya quantity juga. Jadi banyak project-projectnya. Nah, yang aku inden dari dulu dari sini itu yang Apa, Mas? Ini. Magenta ya? Apakah ini belum keluar? Itu sudah ada burayaknya sih. Iya. Masih kecil ya? Iya, malah keluar ribbon malah. Ini Magenta Ribbon. Jadinya Magenta Reborn. Iya, saya juga ada project Magenta biasa dengan Magenta Ribbon. Oren loh, lucu Ah. ini. Terbaik. Ada keunguan Iya, ada ungu. merah bata. Keren ini. Oke, jadi tempat breeding di sini ya. Jadi buat kalian jangan apa ya? Jangan ragu kalau di Leord Guppy. Leord Guppy. Yoi, itu pasti wah, gennya itu terbaik, the best. Calon-calon juara. Yoi. Ada tempat lain Om Gu? Ada. Ayo. Oke. Saya tunjukin lagi. Ini bener-bener pembesaran ini. Jadi istilahnya wild farm ini. Jadi ini tempat Semi pembesaran. Semi outdoor. Semi outdoor ya. Jadi ini tempat pembesaran ya. Ya. Banyak akuarium ya. Tuh, di Berserakan. sini banyak akuarium nganggur, banyak bak-bak juga. Tuh, ini tempat pembesaran buraya Iya. calon juara ya. Dan nggak pakai aerator. Nggak pakai aerator. Kenapa? Karena airnya sudah ekosistemnya sudah
terbentuk. Terbentuk ya. Iya. Ini kok lucu. Ini betina semua ini, betina HB White. HB White ya. Iya. Atau White Tuxedo. White Tuxedo. Iya, di sini biasanya kalau dari Burayak, kalau dia udah mendekati usia sortir 1,5 sampai ya mau 2 bulan lah, itu udah jantan saya pindah masuk ke dalam. Oke. Terus betina biarkan di sini sampai dia sampai tua. Sampai Di sini. tua. Oh, Ya, oke, kalau ada oke, yang beli saya ambilkan dari bak dari luar ya. Ya, dia masih virgin semua. Jadi khusus jantan di dalam. Di dalam untuk Jadi, showroom. Oke. Ya, ini pembesaran semua untuk tempatnya betina. Kayak ini betina semua nih, sky blue semua. Ini betina semua. Nah, jadi tinggal pilih aja. Kalau mau yang apa sudah hamil di dalam sudah saya kawinkan. Tapi kalau yang masih proses ya, masih perawan itu masih di sini. Jadi ini tempatnya perawan-perawan ya, ini ya. Harganya mahal-mahal masih perawannya di sini. Di sini koleksinya apa aja yang di sini? Sama toh? Apa kayak Iya, yang di dalam? beberapa sih ada yang sama, kayak ini ada HB White, terus ini ada Albino Dragon juga, terus ada Albino Full Platinum, Albino Full Platinum. iya, Blonde Yellow Cobra, Oke. Black Moscow. Nah, di sini juga ada yang dari HB White dari Taiwan. Iya, Ada di sini. ada HB White Taiwan. HB White-nya dari Taiwan, Iya. gennya ya. Bloodline. Bloodline. Jadi ada istilah bloodline dengan line. Kalau bloodline itu moyangnya. Oh, moyangnya. Moyangnya dari Thailand. Kalau line, misalkan situ beli ikan dari saya, terus beranak di tempat situ, Mas Paijo ada, itu udah line Mas Paijo. Oh, oke. Itu. Jadi kalau dibilang ini line mana? Ini line bloodline Taiwan.